di parkiran, di mall, lagi main padel, apa? Lagi live, lagi kerja. Di sidang perdata yang penting sekali untuk mediasi pun itu Bapak Hakim yang mulia sudah sangat baik sekali ya. Terima kasih, saya apresiasi untuk Bapak Hakim yang mulia sudah memberikan kesempatan bagi Niki untuk bisa menghadiri mediasi sidang perdata. Seperti kita tahu semuanya, minggu lalu Niki harus kembali segera ke rutan. Tapi untuk hari ini alhamdulillah Bapak Hakim memberikan kesempatan untuk Niki menghadiri mediasi. Tetapi bayangkan ini Niki seorang tahanan ya, menyempatkan waktu dan dia dengan patuh, dengan legowo, dengan hormat mengikuti semua jalan persidangan sebaik-baiknya. Tapi mana Reza Gladys? Saya tolong angkat, Pak. Oi, coba. Ini aja. Bukan soal malu, bukan soal takut, tetapi menghargai proses dan apa yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Apa yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan. Dia itu sudah dilaporkan wan prestasi, sudah ada sidangnya. Kenapa nggak mau hadir? Sementara dia laporannya ke Niki dengan JPU 3 orang, mereka push. Bahkan sudah sampai menahan Niki hampir 4 bulan lamanya. Kenapa timpang sekali? Tolong jelasin, ada yang paham nggak? Gue udah pengen ketemu, gue udah pengen lihat banget. Belum pernah ketemu muka nih. Kan dipanggil orang pada bilang, ada yang bilang grey lah, abu lah, apa. Gue tuh pengen lihat asli lu tuh gimana sih. Dan gini ya logikanya ya. Kalau kamu tahu yakin betul kamu tuh nggak bersalah, kamu kenapa nggak mau datang? Datang aja, nggak akan diapa-apain, nggak ada yang bakalan mau ngapa-ngapain. Kita semua respect dengan pengadilan. Kita semua tuh bener-bener patuh, menghormati pengadilan, dan kita mau proses ini berjalan dengan sebaik-baiknya, seelegan mungkin. Karena kita support Niki, nggak mau dibilang barbar, orang barbar atau orang yang nggak punya tata krama. Jadi kalau dibilang takut, nggak boleh takut, nggak usah takut, nggak perlu takut. Apalagi kalau kamu merasa benar kan kamu merasa benar. Kamu loh hero-nya loh.
Kenapa why you never come? Hmm? Makan. Iya gue makan. Gue mau nanya ah. Halo Mr. Genius. Halo Mr. Genius. Halo Mr. Genius. Saya mau tanya sesuatu penting. Selamat datang di Miss. Ya, saya mau tanya sesuatu penting. Silakan tanyakan apa saja. Saya siap membantu. Iya. Jadi hari ini ada mediasi lagi yang ketiga kalinya untuk kasus perdata Nikita Mirzani melaporkan Wan prestasi terhadap Reza Gladys. Lagi-lagi Reza Gladys tidak datang. Apakah memang hal itu diperbolehkan? Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang cukup ramai diperbincangkan. Sepertinya mediasi kali ini juga belum membuahkan hasil ya. Kalau boleh tahu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kasus ini? Reza Gladys selalu mangkir tidak datang ke pengadilan, baik perdata maupun pidana. Apakah hal itu boleh dilakukan? Tidak. Mangkir dari panggilan pengadilan bukanlah tindakan yang dibenarkan. Ada konsekuensi hukum yang bisa dihadapi jika seseorang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Apa konsekuensinya? Melihat helm jelas. Mangkir dari panggilan pengadilan bukanlah tindakan yang bijaksana. Sebaiknya, hadiri persidangan dan ikuti proses hukum yang berlaku. Jika ada alasan yang sah untuk tidak hadir, sampaikan kepada pengadilan agar bisa dipertimbangkan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan terkait kasus ini? Lalu bagaimana kalau sidang mediasi gagal terus karena dia tidak datang? Sampai kapan? Jika mediasi terus gagal karena ketidakhadiran salah satu pihak, hakim akan mengambil langkah selanjutnya. Biasanya, hakim akan mengeluarkan putusan first take, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat. Putusan ini bisa merugikan pihak yang tidak hadir karena proses persidangan berjalan tanpa pembelaan dari pihak tersebut. Proses mediasi sendiri biasanya dibatasi waktunya, misalnya 30 hari kerja. Jika dalam waktu tersebut tidak ada kesepakatan, mediasi dianggap gagal dan proses hukum akan berlanjut ke tahap berikutnya. Oke. Berarti masih tetap bisa berlanjut. Jadi intinya, Nah, bagaimana intinya? betul, proses hukum tetap berjalan meskipun mediasi gagal. Hakim akan mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke. Jadi intinya bagaimana? Intinya, mangkir dari panggilan pengadilan bukanlah tindakan yang bijaksana. Ada konsekuensi hukum yang bisa dihadapi, seperti putusan first take dalam kasus perdata. Proses hukum akan tetap berjalan meskipun mediasi gagal. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui. Aduh, oke. Kalau nggak datang juga tetap dilanjut, say. Tetap dilanjutkan. Di perdata si RG itu tergugat. Di perdata RG itu tergugat. Enggak, tetap dilanjut kok. Tetap dilanjut.
Malah nanti ada keputusan di luar dari apa namanya, persetujuan apapun udah nggak ngaruh. Jadi dengan dia nggak datang justru merugikan posisinya si DRG gitu, merugikan posisi DRG saya. Yang nggak datang ya karena sibuk, nggak bisa. Sudah diberikan kuasa kepada pengacara katanya. Sama terus. Sang goreng. Ini berisik aja nih si Hilda nih. Beda say. Yang namanya perdata beda. Nggak ada jemput paksa di perdata. Ya udah kalau nggak datang lanjut terus. Aku belum teleponan sama dokter. Kayaknya nanti kalau ada pemanggilan saksi, seandainya nih eksepsinya ditolak, hakim juga menolak juga. Berarti proses selanjutnya adalah memanggil saksi. Nah, aku rasa disitulah harus datang si DRG, Doktif, Detroki, semuanya sebagai saksinya. Iya, mendingan nggak datang. Jadi hakim langsung memutuskan. Aku sih berharap dan berdoa nih hakimnya bener-bener orang baik ya, Say. Ada yang nguping. Ada yang lewat nguping. Aku lagi datang bulan. Jadi kalau kalian mau lanjut maghrib, monggo silakan ya. Aku lagi nggak sholat soalnya. Makanya aku sambil makan malam sambil nge-live aja. Tadi sambil kita kan belum selesai tuh, tadi aku janji kan keburu habis baterainya. Makanya sekarang aku on. Ya. Ada yang mau nyolong denger itu. Sini nih. Tuh. Logik juga tembaknya dibuat gitu ya. Iya. Emang iya yang kecil-kecil. Ya jadi gitu. Kalau soal Doktif gak datang mungkin ya. Gua rasa memang belum waktunya sih. Belum waktunya, Say. Tadi kan aku kan udah bilang kan,
ada pemanggilan saksi nanti. Nah, kalau udah ada pemanggilan saksi, baru itu saat yang tepat Doktif datang. Dan Doktif juga lagi sangat banyak yang harus diurusin, perkara-perkara yang gak kalah berat banget. Gitu loh saya. Hasilnya hari Selasa, tanggal 17. Hari Kamis. Kamis tanggal 17. Ya. Hakim akan menyampaikan apakah setuju eksepsinya ditolak atau diterima. Kalau ternyata ditolak, berarti lanjut kepada pemanggilan saksi-saksi. Aku berharap langsung diterima eksepsi atau keberatannya Niki diterima. Jadi selesailah drama-drama ini. Bisa balik kumpul sama anak-anaknya, balik kerja lagi. Terus kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Lebih smart dalam memilih skincare atau produk apapun yang akan kita pakai. Jangan cuma FOMO, jangan cuma ikut-ikutan atau tergiur ngelihat orang flexing-flexing. Itu tadi pesannya Niki kan. Itu yang paling penting yang harus kita resapi sama-sama. Karena itu yang dia perjuangkan. Karena hal itulah Doktif, Niki semuanya sedang mengalami satu hal yang sangat tidak bisa kita bayangkan ya. Kalau perjuangannya itu dikalahkan sama kekuatan yang tidak mau diganggu bisnisnya.